Sudah, Bang. Sudah ya? Sudah. Ya, sedikit. Baik. Terima kasih Kang Billy dan tim Legalkan. Nih kumpulan orang muda yang luar biasa nih ya. Luar biasa sekali. Saya appreciate sekali dengan Legalkan ini. Dan terima kasih juga bagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang hadir dalam acara sore kali ini. Jadi mohon maaf Bang Billy mungkin ada bouncing ya, jadi mohon di ini ya di audionya. Baik, terima kasih Bang Billy. Jadi terima kasih sekali apresiasi. Saya sangat appreciate bagi rekan-rekan yang bergabung ya dalam acara free event kali ini. Jadi memang ini salah satu bentuk dari Legalkan, dari social responsibility Legalkan untuk mengedukasi ya. Jadi edukasi tentang hukum atau tadi sempat disinggung aspek hukum itu memang penting dan memang tidak melulu domain dari orang yang berprofesi ataupun mempunyai latar belakang pendidikan sarjana hukum. Jadi pemahaman tentang kontrak manajemen di era yang sangat volatile sekarang ya, sangat dinamis dan sangat berpotensi sekali rawan konflik begitu ya dengan segala macam bentuk kita bekerja dari remote area, terus kemudian banyak konflik-konflik yang kita hadapi itu perikatan ataupun kontrak manajemen menjadi sangat penting. Nah, itu adalah salah satu bentuk social responsibility dari Legalkan dan juga saya sebagai sedikit belum diperkenalkan oleh Kang Billy bahwa saya adalah representatif dari AACM. Jadi bagi Bapak Ibu juga yang berminat atau mau bergabung dengan organisasi tentang kontrak manajemen itu nanti bisa kontak saya atau kontak dari Bang Billy ya. Jadi untuk kita bagaimana dalam organisasi ini kita mengedukasi dan mempromot tentang apa pentingnya kontrak manajemen. Nah, terima kasih dari sore hari ini kita akan berbicara tentang kontrak manajemen for non-legal professional ya. Dengan case study adalah construction contracts. Jadi judulnya sendiri agak provokatif ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin lihat dari flyer yang sudah disebar ataupun didistribute dari teman-teman Legalkan ini judulnya kok agak unik begitu ya. Kontrak manajemen for non-legal professional karena di sini stressingnya adalah untuk non-legal profesional, bukan legal profesional SH yang mungkin sehari-hari ada makanannya adalah membaca kontrak, mereview kontrak, kemudian mendiskusikan tentang kontrak, menegosiasi tentang kontrak, ataupun ya mungkin udah sampai tahap ada dispute untuk penyelesaian sengketa terhadap kontrak. Biasanya itu memang domainnya orang-orang hukum atau orang-orang yang mempunyai latar belakang background sarjana hukum ya, atau LLM atau lawyer seperti itu. Nah, di sore kali ini saya dan Kang Billy sebagai salah satu bentuk social responsibility kita coba edukasi dari beberapa publik profesional. Jadi ini public event ini tadi tidak hanya terbatas untuk untuk teman-teman dari ya university ataupun dari profesional, semuanya boleh ikut ya. Jadi ini adalah bentuk dari edukasi kami dan case tadi yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah tentang construction contracts atau kontrak konstruksi. Jadi kenapa kontrak konstruksi? Karena tadi sempat disinggung sedikit dari Bang Billy karena sedikit dari saya begitu ya. Saya berpraktisi kurang lebih 16 tahun lebih dan semuanya dari benar-benar dari kontrak ya. Saya pernah dari procurement engineer, subkontrak administrator, kontrak administrator dan semuanya memang mempunyai relevansi dengan pengelolaan atau manajemen dari kontrak atau kontrak manajemen di dalam suatu industri konstruksi ataupun industri yang berbasis project atau project based industry. Dan saya juga didaulat sebagai Indonesia Representative for Trainer of ACM. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang mungkin agak susah ya, mungkin tadi sempat disinggung oleh Bang Billy kalau kontrak di Indonesia kebanyakan mana sih kalau selain yang berafiliasi ataupun bermazhab atau berkiblat ke PUPR ataupun ke undang-undang standar konstruksi kita gitu kan, apakah misalnya ada standar-standar kontrak yang di luar gitu ya yang memang untuk industri konstruksi itu sering dipergunakan dan secure ataupun aman begitu ya. Nah, itu biasanya memang mungkin Bapak Ibu mungkin sudah pernah
mendengar tentang FIDIK ya ataupun FIDIK kontrak. Tapi itu kan emang itu bukan organisasi ya ataupun semacam PII ya, di organisasi profesional seperti konsultan. Tapi belum ada sebetulnya asosiasi yang menaungi khusus untuk kontrak manajemen. Nah ini kebetulan AACM, saya dan Guillaume kebetulan presidennya di orang Prancis yang sekarang based in Singapura, itu mereka mempunyai suatu asosiasi AACM. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang ingin terjun di organisasi dan memang mengetahui lebih lanjut, lebih dalam tentang ACM secara best practice ya, sekali lagi ini secara best practice. Jadi kami memang di pengurus begitu ya, di ACM ini hampir sama dengan Legalcon, kita semua praktisi ya. Jadi memang kita tidak ada, mohon maaf, anggota yang akademisi ataupun project, karena best practice nanti sedikit yang nanti akan juga saya ceritakan kurang lebih 40 menit ke depan adalah memang pendekatan best practice ya. Jadi bukan yang theoretical ataupun yang ya mungkin secara de jure itu memang suatu teori begitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah best practice. Jadi kita sharing best practice, demikian. Sedikit dari saya. Jadi mungkin ini cukup singkat waktunya, jadi saya hanya batasin 5 saja ya yang memang menjadi poin-poin penting begitu dari apa sih sebetulnya dalam kontrak. Mungkin saya yakin dari majority ataupun most of the participant sekarang adalah praktisi ya, praktisi di mana sebetulnya sudah sedikit banyak terekspos ataupun bersinggungan dengan kontrak manajemen begitu ya. Dan mungkin sebagian lagi tadi kemarin dari tim Legalkan juga ada beberapa partisipan yang datang dari university ataupun akademisi ataupun juga dari student ya, dari mahasiswa maupun law student ataupun mungkin civil engineering student. Jadi ini sangat menarik. Nanti saya coba batasi hanya 40 menit karena slide saya tidak banyak. Saya mau interaktif saja dengan Kang Billy dan dengan rekan-rekan semua. Dan ini sedikit tentang apa yang nanti akan saya sampaikan ya, dari ada 5 topik begini. Nah, topik pertama ini sebetulnya pertanyaan yang men-trigger ya, yang men-trigger kenapa harus ada ataupun kenapa kita harus mengedukasi tentang ke publik ya, tentang rekan-rekan semua tentang pentingnya pemahaman ataupun understanding terhadap kontrak ataupun kontrak manajemen. Apa sih pentingnya begitu ya? Nah, mohon maaf, jadi saya batasin tadi dari awal. Memang di sini konteksnya adalah yang berbasis industri konstruksi ataupun industri berbasis proyek atau project based industry. Jadi untuk non legal profesional yang mungkin dari latar belakang industri, ya, mungkin ada banking, mungkin ada mungkin dari farmasi atau yang lain. Ya ini mungkin kita bisa ambil saripatinya begitu ya, intinya begitu. Tapi pendekatan atau approach yang akan saya sampaikan adalah memang dari best practice dari industri konstruksi ataupun industri berbasis proyek. Jadi pertanyaan inilah yang kemarin saya diskusikan dengan Kang Billy ya, dari sisi kami sebagai praktisi, kenapa kok harus kita memperkenalkan kontrak kepada non-legal profesional ya. Jadi satu ya, ini concernnya ini memang fakta lapangan ya, jadi fakta di aktual begitu ya. Kenapa harus wajib mengerti kontrak? Satu adalah sebagian besar personel proyek konstruksi memiliki latar belakang insinyur teknik ya, engineer begitu ya, dengan pengetahuan hukum kontraktual yang terbatas. Ya, jadi memang jelas, jadi apa yang dipekerjakan dalam ataupun majority yang bergerak ataupun player ataupun organisasi dalam suatu proyek konstruksi itu memang kebanyakan mempunyai latar belakang engineer. Kemudian yang kedua, sebagian besar personel proyek konstruksi hanya membaca kontrak konstruksi, tetapi jarang memahami atau menginterpretasi dengan benar. Jadi kontrak konstruksi itu banyak gitu ya, Kang Billy ya. Jadi mungkin ada berapa jilid begitu ya. Bab 1 sampai bab 6 begitu ya, dari surat perjanjian, dari SSUK, general condition, particular condition, sampai lampiran-lampirannya. Ya mereka hanya melihat ya, kebanyakan yang saya lihat di lapangan adalah mereka hanya memahami ya itu sebagai buku gitu yang mungkin nanti akan dibuka ketika ada dispute ataupun nanti ada masalah begitu baru dibuka. Dan biasanya untuk beberapa kontrak pemerintah bahkan untuk pengisian SSKK atau particular condition-nya nanti akan kita jelaskan ya, kita singgung sedikit. Itu mereka juga ngisinya juga sembarang aja, yang penting mereka terima kontrak begitu.
kemudian proyeknya jalan dan mereka bisa DP, bisa ambil uang muka dan proyek jalan begitu. Jadi praktis-praktis yang sebetulnya harus kita edukasi begitu ya Kang Billy ya, ke rekan-rekan praktisi proyek konstruksi ini, bahwa kita juga harus paling tidak mengerti ya tentang apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban atau liability dari kita sebagai, entah kita sebagai project owner atau sebagai pengguna jasa, kontraktor, penyedia jasa ataupun subkontraktor bahkan. Kemudian yang ketiga adalah sebagian besar implementasi atau pengambilan keputusan proyek konstruksi itu didasari oleh pertimbangan teknis dan manajemen proyek ya. Sedangkan pada saat terjadinya sengketa, pertimbangan atau putusan yang dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan adalah fakta legal atau logika hukum kontraktualnya. Jadi sering sekali ya, sangat sering sekali ya, karena tadi saya sampaikan di poin 1 di atas bahwasanya pelaku ya ataupun pelaku dari industri konstruksi dalam suatu organisasi yang berbasis engineer, yang mempunyai pengetahuan, skill, knowledge, dan experience engineer itu biasanya mengambil keputusan ataupun decision di lapangan itu berdasarkan intuisi atau skill dari engineering-nya. Memang tidak salah begitu ya, tapi in some cases itu sering kalau tidak didampingin ataupun tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup, itu akan menjadikan pertimbangan-pertimbangan atau keputusan yang diambil itu menjadi potensi dispute ya, karena tidak tahu ya. Jadi misalnya kapan kita harus menginstruksi, terus kemudian apakah instruksi lapangan itu harus tertulis, bagaimana kita raise suatu klaim atau suatu tuntutan untuk kompensasi, itu kadang-kadang ada beberapa administrasi ataupun dari segi kontraktualnya itu yang terabaikan, sehingga itu nanti menjadikan dispute di kemudian hari. Jadi memang pemahaman ini sangat penting walaupun tidak mutlak, karena memang secara fungsional ya, dari mungkin rekan-rekan yang di BUMN ataupun di perusahaan yang cukup besar atau MNC, multinational company sangat tahu tentang, sangat paham tentang functionality ya, tentang function atau bagian-bagian pekerjaannya. Tapi sekarang sudah cukup banyak dari beberapa organisasi di manajemen proyek atau di project management atau di operation proyeknya itu harus mendapatkan pemahaman yang baik tentang kontrak manajemen ya begitu. Kemudian yang keempat adalah hampir seluruh sengketa proyek konstruksi akan sangat mahal dan berkepanjangan, dan hasil dari putusan sengketa tidak dapat terprediksi. Akan sangat menguntungkan jika sengketa bisa diselesaikan di level proyek. Mungkin rekan-rekan di sini yang memang sudah cukup senior dan jam terbangnya sudah cukup tinggi, paham tentang poin 4 ini ya. Jadi betapa mahalnya gitu ya untuk menyelesaikan suatu konstruksi dari segi cost dan juga dari segi waktu juga ya, dari segi biaya dan waktu. Itu proyek bisa prolong, bisa delay, kemudian penyelesaian atau penyelesaian bisa litigasi, bisa non litigasi, itu akan sangat costly ataupun sangat berbiaya tinggi begitu ya. Jadi approach yang digunakan, dan kemarin juga di FIDIK 2017 yang saya tahu juga mereka memiliki approach yang proaktif dan meminimalkan sedini mungkin tentang sengketa. Nah, itu hanya bisa dilakukan ketika kita paham ataupun kita tahu tentang kontrak dan pelaksanaannya. Jika kita tidak tahu dan misalnya kita tidak mempunyai suatu tim ataupun tidak didampingi suatu profesional dalam misalnya mengeksekusi sebuah kontrak dalam pelaksanaan sebuah proyek konstruksi, itu sangat rentan untuk menjadikan dispute. Dan saya sendiri juga karena saya juga sekarang pegang regional di Asia begitu ya, ada beberapa proyek di Asia Tenggara yang saya tangani, itu memang maturity ataupun kematangan atau pemahaman tentang kontrak itu memang masih di level ini ya, non legal professional yang di construction industry ini memang masih cukup terbatas ya. Hanya mungkin beberapa project manager atau manajer proyek yang dari western atau ekspatriat ataupun negara-negara yang jajahan Inggris ya, Commonwealth atau persemakmuran seperti Malaysia gitu ya, itu yang memang sudah cukup mature ataupun cukup memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana pengelolaan manajemen kontrak dalam suatu proyek konstruksi. Jadi nanti di slide yang menjelang akhir nanti akan saya coba singgung sedikit, saya coba show up sedikit tentang
apa sih sebenarnya implementasi dari 4 poin ini, fakta dari lapangan ini, best practice dari lapangan, bahwasanya apa namanya pemahaman kontrak yang kurang ataupun yang improper, yang tidak tepat ataupun tidak ini ya tidak benar itu sangat berpotensi apa namanya menimbulkan konflik ataupun dispute. Nah, tadi sedikit non legal profesional itu siapa aja ya dalam suatu industri konstruksi. Ada project directors, project manager, manajer proyek atau PPK, kemudian ada project controller, project finance manager, project document controller, project procurement, project engineering, project site manager, project asset manager, project stakeholder. Itu semuanya harus at least mempunyai standar ya. Jadi kita tidak bisa mengekspektasi atau mengharapkan mereka mempunyai pengetahuan yang sedalam legal manager ataupun kontrak manager, tidak, tapi setidaknya mereka mempunyai pemahaman yang cukup ya dalam mengeksekusi, dan terutama dari pihak ini project manager atau PPK ini cukup banyak. Ini saya lihat webinar di era pandemi ini ya tentang ya untuk proyek-proyek pemerintah begitu, tentang apa namanya pembekalan ataupun webinar tentang manajemen kontrak konstruksi. Bagus sekali untuk pembekalan suatu project manager atau PPK yang bertanggung jawab untuk apa namanya pengendalian kontrak, untuk mengeksekusi kontrak. Itu wajib tahu bagaimana apa namanya mengelola tentang kontrak ya, tentang administrasi kontrak. Jadi ini sedikit ya, jadi sebetulnya banyak ya, sebetulnya banyak apa project apa namanya non legal professional dalam suatu project apa namanya construction project atau construction industry itu yang mau tidak mau harus apa namanya paham atau memiliki pemahaman yang cukup tentang kontrak ya. Let's say misalnya project ASC manager, karena sekarang juga tentang keselamatan konstruksi ataupun HSE ya, ataupun health safety environment itu sekarang ya dari cukup ini ya, cukup apa sedang naik daun, dalam artian cukup banyak kita lihat beberapa kecelakaan ataupun kegagalan konstruksi. Dan itu biasanya kita juga agak lemah di bidang kontraktualnya. Jadi apa sebetulnya konsekuensi ketika misalnya let's say kontraktor lalai terhadap keselamatan kerja atau keselamatan konstruksi selama di lapangan, itu jarang diatur karena kita masih belum punya concern untuk di industri konstruksi ya. Beda dengan oil and gas ataupun yang lain, memiliki concern yang cukup tentang apa namanya bagaimana proporsional tentang HSE requirement dalam suatu kontrak. Itu biasanya kita juga masih lemah. Jadi itu salah satu contoh kenapa apa namanya aturan-aturan ataupun aturan main rules of the game itu memang harus tertera di dalam kontrak. Jadi sedikit ya kontrak manajemen apa. Ini saya sampaikan dari presiden kami, saya gitu ya, ASEAN Presiden. Jadi ASEAN Association for Contract Management ini Bapak Ibu bisa search, bisa buka di websitenya acm.asia. Begitu. Jadi contract management is the systematic and proactive management of contractual risk and opportunities ya, from the contract signature to project completion. Contract management represents all the following actions. First is to know and monitor the parties contractual right and obligation. Tadi saya sebutkan, Bapak Ibu walaupun bukan orang legal, Bapak kontrak manager ataupun bukan kontrak admin, kontrak engineer, tapi Bapak harus tahu tentang apa namanya hak dan kewajiban, termasuk lingkup kerja yang Bapak akan lakukan. Kemudian define contractual strategy to mitigate risk and pursue opportunities. Nah, ini memang agak sedikit lebih dalam ya begitu. Jadi apa sih kontraktual strategis? Bagaimana sih mitigasi dari risiko kontraktual? Jadi mungkin rekan-rekan di sini yang dari BUMN mungkin punya suatu risk management enterprise yang cukup mumpuni ataupun cukup established begitu ya. Tapi untuk kontraktual strategi itu memang sangat harus didefine di awal ya. Contracting strategi ataupun strategi berkontrak. Apakah misalnya dari pihak owner, apakah ini proyeknya akan dilamsamkan, apakah akan di-split, begitu ya, di beberapa kontraktor, begitu. Itu memang harus mempunyai apa namanya strategi yang apa namanya cukup handal begitu ya, cukup bisa diandalkan begitu. Kemudian preserve contractual rights through a proactive management or offensive defensive notice. Jadi ini untuk melindungi resiko ataupun apa namanya potensi untuk apa namanya adanya loss ataupun adanya damage ataupun adanya kerugian ya. Nah, itu bisa kita kompensasi ya, bahasanya kita kompensasi ya.
di Permen maupun di Perpres itu kan kompensasi, peristiwa kompensasi itu melalui kegiatan administrasi kontrak yang proaktif ya. Itu baik ofensif maupun defensif. Jadi kita bisa ngeklaim ataupun bisa diklaim begitu ya. Nah, itu nanti coba kita sedikit kita singgung. Kemudian a professional approach to contract management ya, process tools allocations contributes to satu adalah preservation of project margin through effective management of offensive or defensive claim ya, claim management nanti yang saya sampaikan. Kemudian generation of additional income through effective management of any changes in contractual scope of supply. Jadi jangan diremehkan bahwasanya kontrak manajemen yang baik itu bisa mengimprove ya, bisa menaikkan profile ataupun performance dari finansial atau terutama dari komersial ya, dari aspek komersial project ya, konstruksi. Jadi performance itu biasanya kalau kita bicara KPI, kita bicara how to define atau how to measure KPI itu biasanya bukan hanya dari sisi technical atau dari sisi teknis ya, tapi juga dari sisi komersial. Jadi saya sendiri cukup sering melihat bahwanya proyek itu by technically itu oke ya. Mereka terdeliver tepat waktu, tepat mutu begitu ya. Tapi sebenarnya secara komersial ancur-ancuran begitu ya. Boncos gitu ya, rugi gitu ya. Nah, itu dengan metode kontrak manajemen yang baik gitu, itu bisa dikelola Bapak Ibu sekalian ya. Jadi entitlement atau hak dan kewajiban hak untuk diklaim, untuk mengklaim ataupun diklaim ataupun bagaimana kita coba untuk memitigasi ke pihak yang lain, pihak ketiga itu bisa difasilitasi oleh manajemen kontrak atau kontrak manajemen yang baik. Dan yang ketiga ya itu adalah avoidance of dispute. Jadi dispute ataupun sengketa yang saya sampaikan itu sekarang trennya adalah memang harus diminimize ataupun dikontrol dari sangat awal ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi cerita karena tender ya mepet lah begitu ya. Terus pelaksanaan penyusunan kontraknya juga kurang maksimal, waktunya terlalu mepet, akhirnya dispute. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, itu yang coba untuk kita hindarkan. Nah, ini definisi kontrak ya secara by legal ataupun dari aspek hukumnya ini Kang Billy dan teman-teman ini lebih jago nih ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat definisi kontrak di hukum Indonesia ya kita refernya kedua ini ya biasanya ke KUHP 1313 hukum perjanjian ya, suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang dengan yang lain ya, dengan ada 4 syarat sahnya hukum ya, atau syarat sahnya kontrak begitu ya. Ada syarat objektif, ada syarat subjektif. Kemudian Prof. Subjektif juga berbicara tentang hukum perikatan ya. Jadi pada dasarnya ada beberapa aspek hukum. Jadi mungkin nanti syarat-syaratnya kontrak, kemudian aspek dalam prinsip-prinsip dalam berkontrak itu mungkin nanti tim dari Legal kan mungkin ada satu event tersendiri begitu ya. Cuman ini pada dasarnya itu perikatan ataupun di dalam Indonesia itu kontrak dalam hal ini misalnya di industri konstruksi ataupun industri yang berbasis proyek itu memang secara legal atau secara hukumnya memang tunduk kepada dua ini. Jadi memang nanti misalnya ada pembatalan kontrak, apakah kontrak dibatalkan demi hukum atau tidak, itu nanti mungkin tim dari legal kan nanti yang akan bicara lebih lanjut ya. Nah, ini untuk kontrak kerja konstruksi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat ke undang-undangnya yang berkaitan sekali lagi dengan batasan limitasi pembahasan kita adalah industri konstruksi. Jadi kontrak kerja konstruksi adalah sebenarnya simpel aja ya, pendek ya definisi di Undang-Undang Jasa Konstruksi kita yang terbaru ya, 3 tahun yang lalu dirilis bulan Januari ya kalau nggak salah 2017. Jadi kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum di sini kuncinya antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi dalam suatu proyek konstruksi itu kontrak inilah yang menjadi dokumen yang menjadikan fakta sunt servanda ya Kang Billy ya. Jadi menjadi undang-undang ya, menjadi acuan atau kitab suci ya, kitab suci gitu ya Al-Qur'annya atau Bible-nya dalam mengeksekusi pekerjaan konstruksi. Jadi memang PM itu biasanya saya lihat beberapa PM karena saya cukup sering bekerja ataupun berkontak dengan
apa namanya ekspatriat ataupun pekerja dari asing itu biasanya PM ya yang di-assign pertama kali ketika datang ke Indonesia begitu ya, orang asing gitu ya, project manager, suatu manajer proyek, pimpinan proyek, PIMPRO gitu ya. Itu PM ini ketika datang pertama kali di office yang dia lakukan di hari pertama dia kerja ya, pada saat dia eksekusi dia akan membaca kontraknya dulu. Dan kemudian dia akan pelajari 2 atau 3 hari, dia membuat resume, membuat summary, dan dia akan bekerja sesuai dengan apa namanya pakem dari kontrak itu gitu ya. Itu mereka memang mempunyai maturity ataupun memang memiliki apa namanya sense kontraktual yang memang harus diakui lebih tinggi dari kita ya, apa namanya sense of kontraktualnya itu memang mereka sudah sangat mature begitu. Jadi mereka tidak akan bekerja keluar dari skup yang ada di kontrak. Mereka tidak akan coba-coba cari klaim sana klaim sini kalau memang di kontrak tidak diatur. Mereka sudah sangat pakem ke situ. Jadi maturity ataupun apa kematangan dalam suatu non legal profesional, dalam hal ini misalnya kita taruhlah project manager atau manajer proyek dalam pengelolaan apa atau dalam melaksanakan mengeksekusi kontrak itu memang vital ataupun sangat penting. Nah, ini sedikit tentang jenis kontrak konstruksi di Perpres kita pengadaan barang dan jasa ya, itu Bapak Ibu sudah tahu semua ada kontrak lamsam ya, dengan ruang lingkup pasti, harga pasti, risiko ditanggung penyedia jasa, pembayaran didasarkan output ataupun keluaran. Kemudian ada juga harga satuan ya yang bersifat tetap, volume belum bisa diperkirakan, kemudian pembayaran atas hasil pengukuran bersama di lapangan. Terus juga yang paling banyak digunakan beberapa BUMN, kementerian, KLD yang saya lihat juga menggunakan konsep kontrak gabungan ya. Jadi kontrak gabungan di apa namanya di beberapa instansi yang saya tahu itu cukup ya. Jadi cukup sering digunakan. Jadi kita lihat jadi apa namanya porsinya apakah ini porsi unit satuan enggak gitu ya, ataupun porsi dari apa namanya porsi dari lamsam begitu ya. Jadi misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan sipil yang memang volumenya tidak bisa terprediksi sebelumnya, itu yang dijadikan harga satuan kemudian lamsam. Nah, kemudian ini ada kontrak terima jadi atau turnkey, atau mungkin sekarang di pemerintahan paling lagi ngetren nih, lagi happening adalah design and build gitu ya. Itu memang juga diatur di dalam Perpres. Kemudian kantor waktu penegasan itu related dengan jasa konsultasi ya. Jadi misalnya man atau man hour itu biasanya terkait dengan apa namanya terkait dengan waktu ya. Jadi tentang ini ya, punten Kang Billy, ini ada coretan apa ya Kang? Dari apa nih ya, punten. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ya dari peraturan terkait kontrak konstruksi. Jadi apa namanya yang ada di Indonesia ya saat ini yang mengatur tentang apa kontrak konstruksi, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai ya terutama yang mempunyai legal background ya, ataupun juga yang bukan ya non legal, karena kita sekarang bahasanya non legal profesional, yang ingin mengetahui tentang bagaimana kontrak konstruksi di Indonesia itu diatur, pasal-pasal apa saja yang memang harus ada di dalam suatu kontrak konstruksi, kemudian apa namanya bagaimana aturan main begitu ya, termasuk ini yang paling lagi ngehits dalam Permen PUPR yang nomor 14 gitu ya, tentang bagaimana masa kontrak, masa pelaksanaan kontrak, pemutusan, pengakhiran pekerjaan gitu ya. Kemudian dari LKPP juga ada. Jadi memang Bapak Ibu mungkin Kang Billy nanti bisa kasih suatu insight ya. Jadi apa namanya peraturan banyak sekali dan kita juga harus waspada apakah itu tumpang tindih, overlapping atau tidak. Tapi kenyataannya demikian, yang kami sajikan, yang kita saksikan sekarang ini adalah fakta. Jadi Bapak Ibu ketika mau merefer ya, ini downloadable ya, semua di Google juga ada, di apa namanya portal atau website yang bersangkutan, misalnya di Undang-Undang Nomor 2 2017 bisa downloadable di mana saja. Itu ada semua di sini ya. Jadi kurang lebih ini yang biasa dijadikan rujukan dari beberapa ya instansi ya, KLDI maupun private swasta dalam menyusun kontrak konstruksi. Gitu. Demikian. Nah, selain dari tadi yang sedikit ya, ini hanya saya paparkan hanya sedikit dari yang apa namanya dari yang ada di Indonesia. Juga kita mengetahui bahwa banyak sekali dari kita mengetahui ataupun paham tentang adanya atau eksistensi dari beberapa standar kontrak konstruksi yang ada di
berlaku di proyek yang berada di Indonesia atau di dalam jurisdiksi Indonesia. Itu salah satunya paling banyak adalah, ya Bapak tahu FIDIC ya, jadi ini memang yang paling the most ya, yang paling banyak digunakan. Kemudian ada NEC sebetulnya yang sebenarnya dari practicality juga tidak kalah dan lebih proaktif ya. Jadi mungkin mungkin nanti Kang Billy mungkin ada sesi khusus begitu tentang kontrak-kontrak konstruksi dari luar ini ya, tentang apa namanya bagaimana FIDIC sekarang ada yang 2017 itu sebenarnya mengadopsi penuh ya, banyak mengadopsi dari best practice-nya NEC. Kemudian dari NAA juga dari Jepang itu juga ada, dan ini saya juga pernah, alhamdulillah saya pernah mendapatkan pelatihan 2 minggu ketika saya bekerja di suatu perusahaan Jepang, EPC ya, apa namanya, Engineering Procurement Construction Company gitu ya, EPC kontraktor dari Jepang itu, bahwasanya dia punya suatu standar yang sangat komplit dan sangat apa namanya, menurut saya itu fit for purpose ya. Jadi kontrak kalau Bapak Ibu membangun pembangkit listrik itu jenis kontraknya ada. Terus kemudian proses plan ataupun suatu petrochemical plant itu ada sendiri ya. Kemudian di misalnya oil and gas facility itu mereka punya standar kontrak sendiri. Jadi udah sangat sangat apa namanya dekat ataupun sangat fit dengan apa namanya proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian ada GCT ya, ini juga dari hampir sama dengan NEC dari Inggris. Cuman hanya terbatas di konstruksi yang tradisional atau bangunan sipil. Nah, ini yang poin 4 dan poin 5 ya, sebelum kita diskusi, mungkin lebih banyak kita diskusi aja ya. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Presiden ASEM tentang apa itu kontrak manajemen, bukan kontraknya ya, tapi manajemen kontrak atau kontrak manajemen itu apa saja aktivitinya begitu ya. Sebetulnya mungkin Bapak Ibu yang sudah berkecimpung ataupun sekarang menjadi praktisi itu paham sekali ya bahwasanya kontrak atau masa dari pelaksanaan kontrak itu bagi dua ya, jadi pre kontrak dan ada juga post kontrak begitu. Jadi untuk pre kontrak itu biasanya dari awal sekali terbit tender dokumen ataupun ITD itu sudah ada proforma kontrak di sana ya. Kemudian ada kajian juga tentang bagaimana kajian resiko tentang proforma kontrak harus direview dan segala macam, dan kemudian membuat klarifikasi dan deviasi. Kemudian juga pada saat negosiasi kontrak juga kita harus tahu ya apa namanya dari risk profile atau apa namanya risk assessment ya, ataupun penilaian risiko ataupun assessment terhadap risiko itu kita harus menegosiasikan apa ya, karena itu terkait sama pricing ataupun cost price yang akan kita ajukan. Kemudian ada juga pada saat efektif kontrak, nah ini juga harus hati-hati. Hati-hatinya bukan hanya sekedar tanda tangan ataupun penyusunan dokumen, biasanya ada yang kurang, tapi juga ini yang paling penting, yang paling vital di poin 4 yang akan saya highlight dari perspektifnya best practice ya, atau dari practitioner, dari praktisi, adalah serah terima ya. Jadi serah terima dari tim sales proposal ke tim project management itu sangat berpotensi karena itu lebih banyak internal sebetulnya ya. Jadi misalnya taruhlah di suatu organisasi EPC ya, EPC company ataupun kontraktor EPC begitu ya, itu biasanya tim sales business development proposal itu ada sendiri. Dia yang mati-matian, dia yang sampai begadang nggak tidur ngerjain tender gitu ya, sampai pricing segala macam. Kemudian jadilah sampai ke apa namanya negosiasi dan dapatlah itu order ataupun project itu ya. Nah kemudian pada saat kick-off meeting, internal kick-off meeting itu beberapa apa namanya ini ya apa namanya dokumen kontrak ataupun apa namanya perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati dengan customer itu tidak terinformasikan dengan baik, ataupun biasanya memang hanya handover dokumen itu hanya berupa handover fisik saja ya, handover fisik pada saat apa namanya dokumennya misalnya ada 6 bab begitu, 6 bundle gitu ya, itu hanya di handover begitu saja tanpa mereka menerangkan bagaimana apa namanya proses-proses ataupun profil risiko yang ada di dalamnya, sehingga tim project management cuma tinggal tahu terima aja gitu. Ternyata di situ banyak sekali potensi of dispute yang memang sebetulnya sudah tercapture pada saat tender period ataupun pada saat masa tender, tapi tidak diinformasikan dengan baik. Ya udah, ini serah terima saja. Batasan saya sudah sampai saat ini sampai dengan mendapatkan proyek, yaitu setelahnya terserah saja dari tim project management untuk mengeksekusi.
paling sering banyak saya temui seperti itu, dan saya cukup sering juga membantu begitu ya, satu konflik ataupun mungkin suatu dispute yang memang terjadinya karena internal begitu ya, karena memang tim ini tidak ngobrol, tidak komunikasi dengan baik gitu ya. Nah, ini di titik kritisnya adalah di pada saat penandatangan kontrak dan juga handover ya, dari internal, dari tim sales atau dari tim tender ke tim project management ataupun project execution. Itu mohon diperhatikan. Kemudian ya ini juga milestone penting ya untuk BST 1 ataupun BST 2, itu juga ada beberapa point of concern, mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang mengerti, dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi ya. Jadi apa-apa poin-poin pentingnya apa saja begitu ya, seperti serah terima di BST 1 atau di PHO ya, pembayaran 100% progres, masa pembelian mulai berjalan, ada punch list di sana. Kemudian di BST 2 juga bukan berarti terus waransi selesai, retensi dibayarkan jika ada, terus berhenti begitu ya. Ini nanti mungkin ada suatu insight atau review dari Kang Billy dan teman-teman tentang masa kegagalan bangunan ya. Itu memang diatur di dalam di undang-undang kita gitu ya, bahwa ada masa tanggung jawab 10 tahun setelah FAC ya. Dan saya lihat di beberapa kementerian ataupun beberapa BUMN ya, BUMN teknis yang kontraknya pada saat tender pun sudah diminta untuk menandatangani kesediaan penyedia jasa untuk masa kegagalan bangunan. Ini mungkin bahasan terpisah tapi cukup unik. Tapi dalam satu siklusnya begitu, itu perlu dipahami tentang aktiviti-aktiviti dari kontrak manajemen. Nah, kita sudah mulai yang agak ini Kang, ada praktis gitu ya. Mohon maaf tadi agak lama tadi bicara tentang yang agak sedikit teori ya. Sekarang kan kita memang ini value-nya yang kita coba deliver ke teman-teman, ke rekan-rekan ini ya, peserta adalah memang pendekatan best practice ya, sesuai judul. Jadi best practice-nya seperti apa gitu untuk kontrak manajemen. Jadi secara de jure atau secara peraturan yang tadi saya sampaikan A sampai Z gitu ya, itu sekarang Bapak Ibu juga lihat banyak sekali webinar yang dikelola oleh Kementerian PUPR, lembaga-lembaga tertentu, ada dari LKPP yang memang seakan-akan mempromot atau mempromosikan. Nah, ini poin 1 adalah kesetaraan ya. Kontrak konstruksi harus memiliki prinsip kesetaraan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi itulah yang sering digaungkan, yang sering diinformasikan ya. Itu tentang kesetaraan antara owner dan kontraktor. Tapi bagaimana faktanya ya? Faktanya kontrak konstruksi memiliki kecenderungan, terutama untuk proyek yang didanai oleh pemerintah ya, ataupun menggunakan budget dari APBN ataupun ya dari APBD, itu masih sangat memihak pengguna barang dan jasa atau project owner. Ya contohnya tadi ya memang mohon maaf ini saya pahami peserta di sini 111 ya peserta, itu mungkin background-nya macam-macam, dan mungkin dari industri konstruksi sebagai pelaku atau sebagai praktisi mungkin juga berbeda-beda. Ada yang mengerjakan proyek pemerintah, government project, ada yang proyek swasta atau private project. Itu memang sangat dalam implementasi sangat berbeda ya. Jadi ya memang pemerintah mungkin ada plus minusnya begitu, dengan mungkin ya dulu sebelum pandemi ada ketersediaan dana, terus kemudian keamanan security dari budgetnya ya, walaupun sekarang memang agak berbeda dengan pandemi ini, ada refocusing dan lain-lain, tapi mungkin positifnya walaupun memang sangat memihak, tapi ada kejelasan di sana, kejelasan pembayaran, kejelasan tahun anggaran depan masih ada proyek lagi. Itulah yang masih menarik atau meng-attract beberapa rekan teman-teman kita dari penyedia jasa, dari kontraktor, untuk tetap setia mengerjakan proyek pemerintah ya, karena ada kepastian di sana. Walaupun secara kontraktual itu memang masih one-sided atau berat sebelah. Kemudian yang kedua, apa faktanya ya, de jure-nya adalah kontrak harus disusun dengan proses due diligence yang tepat dan benar ya. Jadi memang harus ada proses risk assessment di awal, ya ada risk review di awal begitu ya. Di awal proyek sebelum ya, pada saat tender, sebelum kontrak tanda tangan, sebelum negosiasi kontrak, dan harus ada proper mungkin dari pihak teman-teman pengadaan, harus ada PQ dah, dan harus ada assessment yang benar tentang bukan hanya dari segi proposal, teknis ataupun komersial, tapi memang
due diligence tentang bona fide-nya suatu penyedia jasa konstruksi. Begitu ya. Jadi memang idealnya seperti itu. Cuman faktanya bagaimana? Faktanya adalah kontrak disusun dengan waktu yang sangat terbatas pada saat tender dan tidak mendapatkan kajian mendalam di mana terkesan asal diteken begitu ya. Jadi asal sudah terkontrak gitu karena memang yang saya pahami dan saya lihat adalah beberapa instansi itu memang punya target KPI mereka, Key Performance Indicator, jadi penilaian baik dan buruk kinerjanya mereka itu terutama di teman-teman di pengadaan itu memang procurement itu memang dari berapa paket yang terkontrak begitu ya sudah bisa terkontrak dan diserahkan kepada penyedia barang dan jasa. Nah itu biasanya ada rapat-rapat yang harusnya memang harus rapat-rapat yang yang rapat untuk pembahasan kontrak dan segala macam itu yang memang mungkin hanya dilaksanakan sekedarnya untuk menggugurkan tugas saja, menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak secara benar-benar dipahami apa dari profil dari resikonya seperti itu. Kemudian pada saat poin ketiganya adalah pada saat pengendalian atau eksekusi kontrak, para pihak harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing ya, termasuk kepatuhan terhadap kontrak. Nah, kita udah masuk ke pengendalian, setelah taken, tanda tangan, sign kontrak, kita eksekusi of contracts, itu biasanya mulai muncul di situ ya masalah dari beberapa item tadi yang saya sampaikan. Jadi ada handover yang tidak proper, project manajemennya juga tahu begitu aja, tahu serah terima dari pihak business development atau proposalnya dari segi kontraktornya. Kemudian dari sisi pengguna jasanya tadi juga tidak proper dalam mengadakan due diligence, dalam pengisian SSKK, assessment SSUK-nya, begitu ya. Particular condition, general condition-nya tidak tidak di-assess dengan benar, akhirnya muncullah ini gitu ya. Jadi apa yang faktanya yang terjadi, para pihak tidak mengerti dengan benar apa yang menjadi kewajibannya, lingkup kerja, scope of work, apalagi teman-teman yang mengeksekusi proyek yang lump sum ya, yang fixed price ya, lump sum fixed price, itu sudah paham betul bagaimana resikonya tentang scope of work atau lingkup kerja yang tidak proper gitu ya. Nah, itu sengsara sekali. Kemudian waktu penyelesaian, terus misalnya ada penalti atau ada denda keterlambatan, itu apakah dihitungnya berdasarkan suatu milestone tertentu, apa bisa parsial begitu ya. Ada parsial LD, itu hal-hal seperti itu yang memang barunya ketika sudah ditandatangan, sudah eksekusi. Jadi udah gimana lagi ya, mau nggak mau dispute gitu ya. Kan kalau misalnya oke, dengan dua kesepakatan dua belah pihak bisa diamandemen begitu ya. Tapi pada kenyataannya juga kalau memang sudah terjadi dispute itu nggak mau rugi gitu ya. Karena pasti loss-nya udah banyak, apalagi dari penyedia jasa. Mungkin dia sudah keluar duit banyak gitu ya, belum tertagih, invoice-nya belum cair. Nah, itu sangat 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 painful gitu ya, sangat sakit begitu ya ketika tanda tangan kontrak sudah ditandatangan, sudah eksekusi, baru kita mendapati adanya suatu dispute ya. Nah, ini suatu saya dapat dari risetnya dari BANI ya, dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi penyebab sengketa kontrak konstruksi apa sih yang paling banyak gitu ya di industri konstruksi ataupun industri berbasis proyek? Itu paling banyak adalah satu, inadequate and inaccurate design information. Tadi yang saya sampaikan, terutama untuk proyek-proyek lump sum, ataupun mungkin yang teman-teman yang sudah familiar dengan FIDIC begitu ya, ada employee requirement di sana ya, ada basic design di sana. Itu karena keterbatasan waktu dan karena tidak mampunya atau tidak adanya waktu panitia tender owner ya, project owner, pengguna barang dan jasa untuk memverify atau memvalidasi desainnya itu ya, itu nanti yang menyebabkan sumber dispute pertama. Kemudian yang kedua adalah slow client response. Ini mungkin teman-teman yang mohon maaf ini yang di kliennya adalah customer-nya BUMN sangat tahu ya, bagaimana approval drawing, approval technical specification, approval lain itu sangat lama, ataupun misalnya juga approval tentang variation, harus prosesnya harus ke unit ini, unit itu begitu ya, ke bagian ini, bagian itu circle-nya sangat muter dan sangat lama sekali begitu. Kemudian ada juga unclear risk allocation and scope of work gitu ya. Jadi saya sampaikan hak dua kewajiban itu salah satunya yang tertuang dalam suatu kontrak konstruksi itu di scope of work ya, di pasal scope of work atau lingkup kerja.
itu ya, Bapak Ibu mau mengerjakan apa begitu ya, itu tertuang semua di pasal lingkup kerja. Kemudian ada poor communication, komunikasi yang tidak baik, tidak nyambung, ataupun juga mungkin termasuk salah satunya adalah korespondensi ya, itu di poin yang paling bawah, inadequate contract administration gitu ya, jadi notifikasi, korespondensi, komunikasinya tidak nyampai, pemahamannya tidak sama gitu ya, kemudian semua itu dilakukan verbal, tidak ada berita acaranya, tidak ada MOM-nya, itu yang juga menentukan menjadikan sengketa. Kemudian inadequate saat investigation ini terkait poin yang nomor 1, hampir sama dengan desain ya, karena buru-buru mau nenderin gitu ya, desainnya seadanya atau mungkin mengambil dari apa namanya desain-desain terdahulu yang tipikal begitu ya, dan tidak dilakukan assessment dengan benar, ya udah pasti nanti akan ada dispute, ada klaim. Kemudian incomplete tender information. Nah, prinsipnya adalah ini dari saya ya, jadi lebih baik ribut di masa pelaksanaan kontrak, dari awal udah diributin ya, bahkan dari klarifikasi dari saat tender, Bapak diminta untuk ada klarifikasi ya tentang pasal-pasal dalam kontrak, tentang apa ketentuan-ketentuan di dalam tender dokumen, itu Bapak klarifikasi, Bapak mintakan berita acara sebanyak-banyak, sedetail-detailnya ya. Kemudian juga pada saat risk assessment juga sama, Bapak capture semua apa risiko-risiko yang ada di situ, sehingga bisa termitigasi dan Bapak punya proper plan bagaimana memitigasi risiko. Dibandingkan ribut di akhir masa pelaksanaan kontrak. Nah, ini kalau misalnya hire apa namanya lawyer yang memang sudah apa namanya punya jam terbang tinggi dan punya reputasi yang cukup baik, itu udah hourly rate-nya mungkin Kang Billy juga tahu ya, itu udah sangat tinggi sekali. Dan akhirnya apa, saya punya case juga, ada beberapa project saya gitu ya, yang mungkin klaimnya hanya sekitar ya 10 M ya di region lain begitu. Itu akhirnya apa namanya ya, karena kita sudah tidak ada kata kesepakatan, mufakat tidak berhasil, kita ajukan ke local court waktu itu ya, cuman bukan di Indonesia kebetulan. Itu akhirnya kita hire apa lawyer lah, hire konsultan delay analis lah segala macam. Akhirnya kita menang gitu ya, dan mereka bayar. Tapi akhirnya apa namanya uang pengganti ya ataupun klaim itu ya apa namanya yang dimenangkan dalam kasus itu ya, dalam kasus litigasi itu akhirnya habis untuk membayar itu tadi konsultan hukum ya, konsultan project ataupun profesional delay analis, delay spesialis. Karena apa? Akhirnya juga zero juga gitu. Akhirnya juga kita juga akhirnya apa hilang duit juga gitu ya. Jadi kenapa kok kalau kita tidak apa namanya mempunyai pemahaman atau mempunyai kemampuan untuk meminimalisir resiko tentang dispute itu di sejak awal seperti itu. Nah, ini best practice yang saya pegang ya. Ini dari saya begitu ya, dari saya pribadi. Practical insight-nya untuk best contract management to avoid dispute itu seperti apa ya? Tadi sedikit saya singgung tadi, kalau ada FIDIC 2017 tuh di pasal yang baru 21 ya, itu ada DAB, dispute avoidance. Nah, ini menarik nih. Bukan dispute apa adjudication atau yang lain-lain, tapi dispute avoidance. Avoid tadi menghindari. Ya kita nggak mau dispute, tadi yang saya bilang Bapak apa ada klaim 10 M gitu ya, sengketa 10 M, untuk bayar-bayarin habis sudah hampir 8 atau 9 M. Akhirnya Bapak ya loss juga gitu, karena memang harus ada biaya yang dikeluarkan untuk apa meng-hire apa lawyer yang profesional, ada apa konsultan-konsultan teknis, konsultan apa penganalisa keterlambatan, konsultan yang lain-lain, itu sangat costly begitu ya, dan sangat lengthy, sangat apa namanya timely consuming gitu ya, sangat memakan waktu gitu, udah makan waktu, makan duit gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya sebagai non legal practitioner begitu ya, sebagai pelaku, sebagai praktisi dari industri, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dispute tadi, untuk meng-avoid ya, sekarang memang lagi terminologinya adalah meng-avoid dispute, adalah satu adalah risk identification and mitigation tender period until close out ya. Jadi tadi saya sebutkan dari awal sekali, Bapak harus bisa memetakan resiko ya, termasuk wah ini terlalu mepet ini untuk mengeksekusi ini, waktunya nggak akan cukup begitu ya. Terus kemudian apa namanya ternyata kita butuh resource yang besar gitu ya, dan kita tidak bisa
apa namanya mengeksekusi dalam misalnya yang dicantumkan dalam tender period ini terlalu maksa begitu kan. Ini potensi untuk dispute-nya akan potensi untuk delay-nya itu akan sangat tinggi sekali, yaitu jangan diambil ataupun Bapak bisa mengajukan dalam klarifikasi untuk memperpanjang waktu pelaksanaan atau bagaimana begitu ya, sejauh tidak menggugurkan atau Bapak mengambil langkah-langkah mitigasi yang lain. Kemudian yang kedua, prinsipalnya adalah proper contract interpretation and administration. Jadi menginterpretasi kontrak, mengadministrasi kontrak itu biasanya di suatu organisasi perusahaan yang cukup mature yang besar itu sekarang sudah ada bagiannya sendiri ya. Seperti saya itu kontrak manager begitu. Dan saya juga sekarang mengenali regional Asia Southeast Asia gitu apa namanya di perusahaan saya itu memang sudah ada dedicated personal ya, tapi bagaimana untuk perusahaan yang tidak mempunyai apa namanya resource ataupun profesional di bidang itu gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah ya sedikit sebisa mungkin Bapak mencoba misalnya meng-hire ya suatu profesional karena cost-nya itu nanti akan jauh lebih apa namanya lebih sedikit ketika misalnya nanti terjadi dispute untuk meminimalisir di awal proyek daripada di akhir proyek. Jadi mungkin potensi-potensi dan seperti yang saran dari Fidik adalah DAAB ataupun Dispute Avoidance Board itu memang sudah di-engage, di-hire, di-retain dari awal proyek Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan hanya yang sekarang praktisnya sudah ada sengketa, dispute baru ngetok pintunya kantor pengacara begitu ya. Udah berdarah-darah, udah bleeding di situ, baru berdispute, baru mengetok pengacara, itu udah panjang sekali cerita. Jadi yang disarankan di sini adalah apa namanya bisa mengavoid dispute sedini mungkin begitu ya. Kemudian relationship management ini juga penting Bapak Ibu. Jadi walaupun kita secara kontraktualis, secara misalnya kita lihat dari sisi apa namanya aspek hukumnya, kita misalnya berhak misalnya untuk mengajukan klaim atau kompensasi, tapi kita juga harus mengetahui tentang bagaimana relationship kita dan kemudian bisnis opportunity kita di kemudian hari, in future gitu ya. Kita harus jaga itu. Kita nggak mau ada bisnis loss opportunity karena misalnya kita terlalu ribut atau bersengketa. Kan itu juga sering sekali ya, dan sayangnya itu banyak yang dirugikan adalah dari sisi penyedia barang dan jasa atau kontraktor, bahwasanya mereka diminta untuk mengalah begitu ya, ataupun mereka untuk mencabut tuntutannya hanya untuk menjaga relationship nih, saya cuma jaga relationship supaya tahun depan, tahun-tahun berikutnya saya tetap dapat proyek. Nah, tapi prinsip yang dijaga itu bukan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu kan berarti sacrificing ataupun mengorbankan, walaupun praktik di kita seperti itu, Bapak Ibu yang praktisi pasti akan tahu. Cuman kita sebisa mungkin juga mempertahankan entitlement kita, hak kita, sekaligus juga menjaga relationship dengan customer. Nah, itu ada trik-trik tersendiri. Kemudian ada proactive communication. Ya, communication project manager pasti tahu 85%, 90% atau bahkan 95% kerjanya tiap hari ada meeting, komunikasi, telepon, WhatsApp. Itu semua juga memang harus ada bentuk dari suatu kontrak manajemen yang baik. Kemudian good record keeping, jangan salah ya. Jadi record ketika Ibu mau mengklaim, Bapak Ibu mau mengklaim kompensasi terhadap segala keterlambatan, terhadap segala ada pekerjaan tambah dan segala macam, itu semua buktinya adalah record. Karena kalau tidak ada record, klaim atau kompensasi Ibu akan sangat lemah gitu ya. Kemudian ses prinsipal, nah ini minimalisir ya, atau avoid dispute itu ada di first tier atau first level. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang sudah cukup lama ataupun sudah berkecimpung cukup lama di industri konstruksi, sudahlah tahulah. Misalnya ini diselesaikan dengan cara lapangan aja gitu ya. Tutup mata lah gitu. Misalnya ada kabel kurang dikit, ada besi kurang dikit, ada sepen kurang dikit, janganlah sampai diklaim di eskalasi ke atas. Kita tutup mata lah, kita kompensasi dengan item yang lain. Misalnya ya, selama itu tidak merugikan dan disepakati kedua belah pihak. Jadi pemahaman tentang kontrak manajemen, saya juga cukup sering mendeliver training tentang kontrak manajemen ke site manager ya, ke manajer lapangan ataupun site engineer, bahwa mereka itu nantinya juga ujung tombak yang paling tahu bagaimana memanage ataupun deliver suatu project. Jadi project itu apakah nanti ada klaim, ada dispute, itu sebenarnya awalnya juga paling banyak dari lapangan.
Demikian dari saya, Kang Billy. Mungkin kita bisa lanjut ke Q&A aja ya, Kang Billy ya. Mohon maaf nih, Kang Billy. Siap, Ya, Kang. ya. Oke, terima kasih atas paparannya, Kang Andi Satyanugraha. Sangat mencerahkan sekali. Langsung ke sesi tanya-jawab paling, Kang. Eh, ini udah banyak banget pertanyaan, tapi izinkan saya memilih mana yang paling relevan dengan topik kita hari ini. Baik, Kang. Silakan, Kang. Silakan ya. Sebelum ke sesi pertanyaan, bagi para peserta dimohon untuk mengisi polling keberjalanan acara kita pada hari ini. Di bawah ada pilihan untuk polling. Oke, pertanyaan yang pertama. Ada referensi nggak Pak mengenai analisis limitation liability? Kalau ada, boleh saya dapatkan informasinya. Terima kasih. Oke, Kang Billy. Dari siapa? Penanya dari siapa? Instansinya dari mana tadi? Mohon maaf. Oke. Wah, namanya, mohon maaf Pak Andi, saya tidak ke save tadi. Oke. Oke, terima kasih. Limitation liability ataupun ya itu ya pembatasan apa namanya kewajiban ya biasanya ditentukan 100% dari nilai pekerjaan. Kemudian apa namanya biasanya exclusion terhadap consequential damage atau kerugian tidak langsung. Ini terminologi hukum ya sebetulnya Kang Billy ya. Jadi memang banyak begitu ya di beberapa perusahaan, terutama untuk proyek-proyek besar, termasuk perusahaan saya juga begitu ya. Itu bagaimana ada rules gitu ya tentang bagaimana untuk melimitasi dari suatu liability begitu ya. Itu biasanya dilimitasi 100%. Nah, tadi pertanyaannya apakah ada dasar referensi dalam hukum, misalnya dalam hukum Indonesia ya, ini pemahaman saya ya dari pertanyaannya tadi, apakah apa namanya ada hukum atau referensi tentang limitation liability ini. Jadi begini ya, jadi ini tolong dikoreksi juga ya Kang Billy atau ditambahkan nanti dari teman-teman yang punya background hukum. Jadi untuk di industri konstruksi itu memang di apa namanya di undang-undang ataupun di aspek hukum kita itu memang tidak ada yang mengatur seperti itu ya, karena itu bisa dicontohkan seperti gini ya analoginya. Jadi misalnya ada suatu kerugian atau damage gitu ya, kontraknya let's say 100 juta begitu, tapi memang ada kerugian tak langsung yang memang disebabkan oleh negligence ataupun apa namanya ini ya kelalaian begitu ya. Yang tadi pertanyaannya dari peserta tadi, apakah kalau kontraknya 100 juta, kerugiannya 1 miliar, saya harus nanggung 1 miliar dong gitu ya. Terus limitation liability itu referensinya di mana? Di hukum Indonesia begitu. Nah, memang kalau di hukum Indonesia itu memang nanti kalau yang saya tahu, yang saya pernah lihat beberapa putusan dari BANI dan dari putusan litigasi pengadilan itu memang menghukum misalnya termohon atau pemohon gitu ya, pihak yang bersengketa itu tidak bisa saja itu lebih dari nilai kontraknya begitu ya. Jadi misalnya apa namanya nanti ada dihukum tentang bunga ya, bunga yang berjalan begitu, terus ada biaya acara, biaya perkara, terus kerugian-kerugian lain ya. Itu memang di hukum Indonesia yang notabene Kang Billy punten ya direvisi kalau salah. Itu memang masih apa KUHP itu kan masih mengadopsinya dari hukum Belanda ya. Jadi ke perdata kita, kontrak ini kan hukum perdata itu apa namanya memang masih mengadopsi ke apa namanya hukum-hukum peninggalan dari Belanda yang sebetulnya civil law yang kita dianut di hukum Indonesia itu tidak mengadopsi tentang limitation liability. Itu juga saya yang salah satu yang pernah sering saya cukup apa namanya hadapi begitu ya, bahwasanya ketika saya sebagai penyedia jasa, sebagai kontraktor, Pak, ini kontraknya gede sekali, saya berisiko tinggi, kontrak saya 100 juta US, saya maunya limitation liability hanya 100 juta US saja senilai kontrak saya. Saya tidak akan menanggung lebih misalnya sampai 1 miliar USD untuk misalnya proyek-proyek yang sangat berisiko tinggi, proyek oil and gas ataupun proyek apa elektrik apa power gitu ya, power energy begitu ya. Nah, itu kalau di hukum Indonesia mungkin nanti bisa ditambahkan dari tim legal kan itu memang tidak ada yang mengatur ya. Jadi itu memang proposal dari apa namanya dari kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi apakah apa namanya bisa dilimitasi sampai segitu? Tapi praktikal yang dari pernah saya alami, misalnya pun saya dari sisi owner begitu ya,
oke, ada limitation liability 100% dari nilai kontrak, tapi sekali lagi menurut hukum Indonesia, jika terjadi tetap terjadi loss ataupun damage ya, yang menyebabkan yang men-trigger event tadi itu ya, itu benar-benar setelah diinvestigasi, setelah di root cause analysis, setelah dilihat sebab akibatnya itu memang didasarkan atas kelalaian, itu 100% tidak berlaku, Pak. Tadi Pak penanya ya, rekan penanya tadi. Jadi 100, saya pernah juga ada proyek kecil gitu ya di Pertamina Balikpapan, kontraknya berapa, terjadi memang kita ada kelalaian, ada keledakan di sana, akhirnya juga kita harus menanggung lebih besar daripada nilai kontrak begitu ya. Karena itu nanti mungkin tim legal bisa nambahkan begitu ya. Itu yang dimaksud limitation liability seperti itu. Mungkin lanjut, semoga menjawab ya ke pertanyaan berikutnya mungkin Kang. Silakan Kang Billy. Oke, Kang. Jadi kalau terkait yang limitation liability, izin menambahkan, Kang, itu kembali ke pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Jadi boleh itu dimasukkan nominalnya berapapun. Tapi pada saat nanti diputus di pengadilan, mungkin hakim juga yang memeriksa akan mempertimbangkan aspek-aspek non-material yang menjadi kerugian. Biasanya lebih besarnya tuh dari situ. Kan ada kerugian material, ada kerugian imaterial. Nah, mungkin saja bisa lebih dari limitation liability-nya itu di kerugian imaterialnya. Bisa lebih dari 100% ya, Kang ya? Berarti ya? Bisa. Sangat mungkin. Oke, sangat mungkin. Oke, silakan yang lain mungkin. Selanjutnya ada pertanyaan ini, Pak. Apakah ada perbedaan kontrak konstruksi untuk kontraktor, subkontraktor, maupun supplier? Apa aja sih biasanya yang perlu diperhatikan? Oke, terima kasih. Jadi menarik sekali ya. Jadi kalau kita kembali lagi acuan atau referensi, terima kasih ini teman-teman kayaknya punya concern yang tinggi ini ya dari peserta ini tentang kontrak konstruksi. Jadi sekali lagi kalau kita lihat hukum positifnya ataupun undang-undangnya, ya sekali lagi tadi yang slide yang saya tampilkan begitu ya. Slide yang saya tampilkan ada beberapa undang-undang. Nanti mungkin materinya nanti bisa dibagi ke peserta ya Kang Billy. Itu ada Undang-Undang Nomor 2 jasa konstruksi ya tahun 2017, kemudian ada Permen PUPR yang nomor 14 2020 ya. Itu semua mengatur tentang itu. Ada apa sih syarat-syarat kontraknya begitu ya. Syarat kontrak apa, pasal-pasal apa yang harus ada di situ gitu ya. Pasal tentang ruang lingkup, tentang pembayaran, tentang jangka waktu pelaksanaan, itu semua ada di situ begitu ya. Jadi cuman kalau yang spesifik, menarik ini pertanyaannya, bagus menurut saya. Jadi apakah ada kontrak yang spesifik ini standar kontrak untuk main kontraktor begitu ya? Apakah ada standar kontrak untuk hanya pengguna jasa ke penyedia jasa utama atau main kontraktor? Apakah ada standarnya? Pertanyaannya gitu. Nah, itu memang tidak ada. Jadi memang standar kontrak konstruksi yang harus gini, tapi ada syarat pasal minimal itu tadi diatur di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan juga di turunannya ada Permen PUPR begitu ya. Kemudian di LKPP juga ada rekomendasi terkait itu ada, tapi kalau bentuk memang itu biasanya masing-masing kelembagaan atau lembaga pemerintah, kalau hal ini kita bicara tentang pemerintah, itu punya standar masing-masing begitu ya. Tapi sekali lagi mereka tidak akan pernah deviate ataupun menyimpang dari undang-undang hukum positif yang saya sebutkan tadi begitu. Nah, untuk subkontrak ini agak menarik sekali nih ya Kang Billy ya. Jadi subkontrak itu memang mungkin agak terpinggirkan atau termarginalkan begitu ya. Karena kita biasanya yang berbicara itu hanya main kontrak saja. Kontrak yang gede-gede aja gitu ya. Dari suatu kementerian A ke suatu kontraktor BUMN B begitu ya. Itu kadang yang memang terima kasih tadi ditanyakan, yang kita agak miss gitu ya. Gimana dengan kondisi subkontraktor atau supplier yang ada di bawah kontraktor BUMN B tadi gitu ya. Misalnya suatu kontraktor BUMN karya mensubkontraktorkan itu, apakah ada subkontrak standar gitu ya? Apakah ada standar subkontrak agreement? Itu memang selama ini tidak ada, dan kalau kita bicara lagi apakah pasal-pasal yang harus ada begitu ya. Sekali lagi terima kasih tadi asas kebebasan berkontrak, betul 1338 ya Kang ya. Itu memang ada beberapa syarat sah yang memang selama itu memenuhi itu kontraknya sah gitu ya. Ada 4 syarat sah kontrak gitu kan. Nah, cuman hanya saja memang harus ada sebetulnya. Dan ini memang untuk jadi kajian juga mungkin baiknya di Kementerian PUPR sebetulnya dari
wacananya udah dari lama ya, ada standar kontrak konstruksi bukan hanya yang dia diatur dalam undang-undang harus standar minimal harus ada pasal ini, tapi sudah menjurus ke suatu kontrak konstruksi yang udah firm, udah baku gitu ya. Ini standar konstruksi untuk main kontrak ya, untuk kontrak utama, ini untuk kontrak induk. Ini standar kontrak konstruksi untuk subkontrak atau perjanjian subkontrak begitu ya. Itu memang wacana yang belum sampai ada sampai sekarang. Nah, mungkin yang perlu yang perlu di highlight gitu ya, Kang Billy di sini itu tentang subkontrak ataupun tentang apa namanya yaitu vendor agreement atau PO begitu ya. Itu yang memang harus apa juga harus highlight begitu ya, harus dikasih perhatian lebih juga gitu ya, karena selama ini kita hanya terfokus kepada apa namanya main kontrak begitu ya. Jadi memang untuk menjawab pertanyaan tadi belum ada, tapi kalau untuk pasal referensi dan apa pasal-pasal apa saja yang harus ada ya yang memenuhi apa syarat sah kontrak itu bisa dilihat di Undang-Undang Jasa Konstruksi dan turunannya tadi ada Permen PUPR. Demikian Kang Billy, mungkin ada banyak yang lain nih ngantri ini Kang. Silakan Kang. Ya. Oke, Kang. Aku pilih yang berhubungan lagi, Kang. Ya. Untuk sektor UMKM di jasa konstruksi, bagaimana mengantisipasi terjadinya sengketa konstruksi, misal belum dibayar. Wah, ini Mungkin menarik. kan kalau di lapangan banyak tuh subkon tuh melaksanakan proyek tanpa ada kontraknya. Nah, ini yang benar-benar ribet lah gitu. Dan dibayarnya tuh selangnya sampai setahun lebih gitu. Silakan Luar Kang Andi. biasa. Luar biasa ini kayaknya mungkin lebih tepatnya curhat ya, curcol ya kan, bukan pertanyaan. Nggak apa-apa. Jadi ini forumnya kan forum ini ya, forum publik ya, forum publik dan memang sudah menjadi social responsibility-nya legal kan untuk mengedukasi. Jadi bukan tidak ada eksklusivitas terhadap suatu ilmu ya. Jadi semua juga harus paham, harus tahu ya bagaimana. Nah, menarik karena kenapa saya bilang menarik dan kenapa saya bilang curhat karena itu sangat relevan Kang di bidang sekarang di zaman sekarang ya. Saya juga sering juga beberapa kali ikut begitu ya ke forum-forum di mana misalnya ya dengan alasan pandemi, dengan alasan budget terbatas atau dengan pengalokasian budget begitu, itu biasanya kontraktor utamanya untuk saat ini ya itu banyak terjadi bukan biasanya ya banyak terjadi kontraktor utama itu dibayarnya di apa namanya di pending ataupun di reschedule ulang ya ke tahun depan ke tahun anggaran tahun depan begitu. Nah itu apa namanya berakibat ya otomatis secara supply chain atau secara rantai pasoknya kalau kontraktor utama nggak dibayar sama ini ya sama apa namanya sama main kontraktor sama ini ya pengguna jasanya ya sama ownernya itu mereka tidak punya cash flow yang cukup ya untuk membayar apa namanya subkontraktor. Nah ini yang peran dari kontrak manajemen biasanya kontrak sekali lagi ya tidak ada standar khusus tentang subkontrak agreement ya terhadap UMKM karena mungkin saya pahami tadi UMKM yang ditanyakan Kang Billy adalah UMKM untuk teman-teman kita di bidang konstruksi itu biasanya kan supplier ya, lokal supplier atau subkontraktor lokal seperti itu ya. Itu memang sering yang paling dikorbankan dalam tanda petik ya. Jadi mereka adalah ujung tombak, tapi mereka yang paling sengsara begitu. Jadi kembali lagi kalau perikatannya seperti apa kalau tidak ada PO. Nah ataupun tidak ada ya at least PO lah ya paling tidak ada PO begitu ya Kang. Tapi ini tadi kasusnya yang akan sampaikan mungkin agak serem gitu. Apa namanya tidak ada kontrak begitu ya. Nah mungkin kalau tidak ada kontrak itu mungkin untuk beberapa proyek yang ya mungkin yang size-nya medium gitu ya, medium ke bawah begitu ya, kompleksitinya dan segala macam. Itu biasanya kontraktor daerah itu mereka biasanya juga tidak ya mungkin ini ya konteksnya adalah realnya adalah misalnya di toko bangunan atau toko supplier gitu, mereka mengambil karena sudah biasa, mereka tidak memakai perikatan, mereka tidak ya mungkin hanya secari kertas begitu ya Kang ya atau secari apa namanya nota begitu ya untuk misalnya ini kasus ekstrimnya begitu ya hanya untuk menjadi pegangan si supplier atau si UMKM itu untuk melaksanakan proyek ataupun misalnya case paling parahnya juga mungkin belum sempat berkontrak gitu Kang ya suruh jalan duluan nih ada juga nih ya suruh jalan duluan gitu ya ya nanti kumahengkek lah itu pokoknya nanti kontrak diberikan gitu tapi suruh jalan duluan tiba-tiba misalnya ada pandemi, kontrak dibatalkan apa, perikatannya belum ada begitu ya. Nah ini kan memang kalau
lihat dari kesetaraan hukum ini kan sebenarnya rekan-rekan ini kasihan ya. Jadi benar-benar adalah kalau dilihat dari rantai pasok konstruksi, subkontraktor itu adalah ujung tombak. Tapi di satu sisi lain mereka juga seringkali mendapatkan, ya mohon maaf ini agak ekstrimnya mungkin kezoliman begitu ya dari customer-nya, yaitu adalah main kontraktor atau kontraktor utama gitu ya, tentang apa hal-hal yang tadi akan sebutkan ya. Nah itu memang sangat disarankan begitu ya, advisable bahwasanya memang itu kan dari trust ya Kang ya. Biasanya kalau UMKM misalnya ada kontraktor subkontraktor kecil begitu ya, kemudian ada supplier gitu ya. Itu kan memang awalnya dari trust, dari perkenalan, dari hubungan baik, dari relationship, dan memang biasanya kalau misalnya kita mau saklek dalam artian harus ada hitam di atas putih begitu, kadang malah jadi riweh, malah jadi apa, nggak nyaman begitu ya, karena kita sudah kerja puluhan, misalnya kerjasama udah tahunan begitu ya, bertahun-tahun, kok harus ada seperti itu. Nah itu apa namanya, memang terjadi. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa tadi, memang itu sangat sering terjadi, dan memang disarankan memang harus ada at least ada perikatannya ya. Jadi bentuk perikatan mungkin nanti akan bisa sampaikan ya, bukan hanya kontrak yang harus tebel, atau tadi yang saya sampaikan mungkin kontrak untuk, wah ini kontraknya apa namanya, kereta cepat Jakarta Bandung nih sampai berapa bendel gitu ya. Nah, itu kan yang KCIC itu kan. Nah, itu kan proyek yang sudah sangat kompleks sekali begitu. Nah, bagaimana dengan UMKM? Nah, apa namanya, ya memang ada baiknya juga UMKM itu mendapatkan pendampingan juga ya secara hukum. Dengan biasanya kalau memang kondisinya sangat ekstrim seperti yang pandemi seperti ini, ketika si kontraktor utama juga cash flow-nya juga sangat menderita begitu ya, itu memang ada baiknya juga UMKM mendapatkan pendampingan ya secara hukum begitu ya, bagaimana untuk menyelesaikan atau memitigasi. Dan sekali lagi tadi saya sarankan di slide saya bilang bahwa meminimalisasi risiko itu sejak awal ya. Jadi sejak awal tolong rekan-rekan dari UMKM ini juga kalau bisa mungkin mendapatkan bantuan ya, bantuan dari LSBH atau dari mana begitu ya, untuk bisa mensecure dirinya. Cuman itu memang agak riweh kan, jadi memang nggak praktis gitu ya. Biasanya mereka akan datang minta bantuan ketika sudah terjadi dispute, terjadi sengketa begitu ya. Cuman itu bukan tidak bisa diselesaikan, jadi ya kita sama-sama niat baik, dan memang sekarang memang konteksnya memang sangat sangat relevan demikian ya. Jadi sudah meminimalisir risiko. Minimal risiko itu risikonya sudah terjadi sekarang kan. Risiko gagal bayar, risiko ketiadaan cash flow itu sekarang sudah terjadi. Jadi mungkin nanti saran saya juga kalau memang sudah terjadi, itu memang mendapatkan pendampingan yang baik ya dari lembaga hukum ataupun dari badan hukum yang bonafit ataupun yang pengalaman begitu Kang. Ya. Mungkin ada yang lain Kang, ini cukup banyak ini kan. Kita masih punya banyak waktu banget. ini ya. Ya. Kurang lebih 5 menit lagi Kang Ya. Andi. Sambil tolong di up aja pollingnya sambil ke sesi pertanyaan dilanjut, Ya, mungkin sambil ngisi juga. Yang punya konteks sama mungkin bisa dijadikan satu Kang ya, pertanyaannya ya, silakan. Ya. Siap. Jadi Kang masih berhubungan dengan yang tadi. Selamat sore, saya Sartika. Saya ingin bertanya bagaimana tips atau saran membuat kontrak yang mengakomodir seluruh kebutuhan stakeholder, namun juga safe dalam hukum sehingga antara fakta lapangan dengan kebutuhan hukum bisa selaras. Terima kasih. Ya, jadi tadi sebetulnya tips-tipsnya ya. Jadi yang ditanyakan tipsnya ya Kang ya. Oke, kalau tipsnya ya, jadi tips untuk menyusun kontrak konstruksi tadi mungkin begini, kita perlu tahu prinsipnya dulu ya. Jadi prinsipnya tadi sekali lagi untuk mensecure supaya kontrak itu biasanya manajemen taunya aman ya. Kontrak ini kan nggak mau ribet gitu ya. Biasanya langsung nanya ke orang legalnya atau kepala biro hukumnya ataupun yang terkait begitu. Ini kontrak gimana begitu kan? Ketika beliau mau top manajemen itu akan negosiasi kontrak itu biasanya mereka tanya gitu ya, secara risikonya bagaimana begitu kan. Dan terkadang itu kita kalau berkontrak dengan beberapa instansi ya, pemerintah itu memang sudah pakem, jadi sudah SSK-nya sudah tidak bisa dirubah, dan kita paling bisa
menegosiasi tentang SSKK-nya seperti itu ya. Jadi Oke. memang mereka juga kalau misalnya apa namanya dari pejabat-pejabat dari pemerintahan atau proyek yang memang didanai pemerintah, kalau misalnya terlalu deviat atau merubah dari pokoknya itu mereka bisa ya itu bisa dikategorikan PMH kan gitu karena apa? Karena itu memang duit-duitnya duit negara kan Hmm. ya. Jadi proyeknya adalah didanai negara, APBN, APBD begitu ya. Terus kemudian misalnya memang sudah ada di Perpres tadi ada beberapa yang saya sampaikan itu memang harus kontrak konstruksinya harus sesuai dengan apa item-item yang ada di Perpres tentang klaim, tentang kompensasi begitu ya. Itu nggak bisa deviate dari itu karena memang secara apa namanya ya secara perdatanya mereka memang menggunakan uang negara begitu ya untuk melaksanakan proyek. Jadi bisa nanti ranahnya bisa nanti sampai ada perbuatan melawan hukum jika misalnya tim pengadanya terlalu deviate. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi bagaimana kontrak yang secure begitu ya. Ini saya konteksnya bisa sangat luas ya. Saya tidak tahu tadi penanyanya dari punya background dari mana, institusinya apa, apakah dari owner atau dari kontraktor ya. Apakah kontrak yang akan dibuat itu kontrak utama atau main kontrak atau subkontrak tadi yang kita singgung sedikit. Nah, prinsipnya adalah tadi yang saya sampaikan di slide terakhir ya, ada beberapa aspek manajemen risiko ya untuk meminimalkan dispute dan kemudian kalau bisa ya bisa mungkin mengadopsi best practice ya Kang ya. Karena kalau kita tadi mengadopsi, mohon maaf nih, dari peraturan-peraturan yang memang baik ya, memang baik, tapi pada pelaksanaannya itu juga memang kalau kita ngomong eksekusi ya udah susah pengendalian kontrak kan kalau bahasanya terminologinya di teman-teman pemerintahan ya. Kalau di swasta bisa project execution, project macam-macam lah ya. Itu tergantung industrinya juga. Itu biasanya di tahap pengendaliannya lemah gitu ya. Ributnya di depan gitu ya tentang pengadaan gimana gitu. Tapi ternyata pada saat pelaksanaan lemah gitu. Jadi nggak sesuai juga begitu. Jadi saran saya coba tadi yang dari slide terakhir dari saya, kemudian dari sisi manajemen resikonya, kemudian dari apa namanya dari sisi apa namanya konteks ya dari Nggak nambah lagi. konten dari Ya. kontraknya itu kita bisa refer ke peraturan-peraturan tadi Kang ya dan best Siap. practice ya dari best practice ya karena dari best practice itu kita bisa tahu kita dari pengalaman kita bisa tahu mana yang paling baik begitu kan ya mungkin yang Siap, lain Kang Kang. mungkin ada yang Oke, izin Kang, mirip-mirip Kang karena mungkin sudah terakhir ya terakhir Kang, sudah 5:30. ya Jadi ini ada yang menarik menurut aku, Bang. ya Ini silakan bagaimana menyikapi arahan klien untuk segera melakukan pekerjaan curi start. Nah, hanya bermodalkan SPK sebelum TTD kontrak. Nah, ini banyak nah banget yang sebetulnya yang terjadi di lapangan. betul Bahkan betul kedua belah pihak belum melakukan disclosure agreement, artinya dilaksanakan paralel. Di sisi lain, kontraktor juga ingin nih mengamankan proyek tersebut agar tidak betul pindah ke kontraktor lain. Nah, betul mohon masukan untuk ya contoh kalau kasus ini. saya mungkin untuk baiknya Kang ya mungkin ada dua jawaban mungkin saya dari sisi praktisi mungkin nanti akan dari sisi aspek hukumnya bisa menambahkan ya Kang ya jadi memang Siap, Bang. perikatan kembali lagi kontrak adalah hukum perikatan ya perjanjiannya tadi prosedur bukti yang lain-lain jadi perikatan ada dasarnya ada janji putihnya ada bindingnya ada pengikatannya ya mengikat gitu ya. Nah, bagaimana kalau cuma surat penunjukan, misalnya kontrak untuk berkontrak itu biasanya lama kan, ini itunya itu banyak begitu ya. Apalagi kalau di teman-teman di pemerintahan begitu ya. Jadi untuk menyiapkan dokumen kontraknya sendiri itu cukup memakan waktu begitu. Nah, sedangkan kebutuhan di lapangan itu segera kontraktor diminta segera kerja begitu ya. Hanya dengan surat penunjukan. Apakah pertanyaannya apakah surat penunjukan ini sudah cukup mengikat ya? Bagaimana pertanyaannya misalnya kalau misalnya hanya dengan letter of award ya atau surat ya ini ya SPMK sorry notice to proceed ya atau SPMK ini ya jadi surat perintah mulai kerja atau NTP-nya ini bagaimana kalau misalnya nanti ya dalam proses kontraknya masih berproses kemudian di tengah jalan ternyata proyek dibatalkan gitu Kang ya kompensasinya bagaimana ini kompensasi pembatalannya walaupun dari beberapa sekuensial sebenarnya memang harus tertib administrasi ya Kang ya kontrak ditandatangan ya kemudian ada apa ya pertama letter of award dulu ya surat penunjukan kemudian ada negosiasi surat
kontrak ditandatangan, terus ada SPMK, mulai ada sebelumnya itu harus ada PCM, reconstruction meeting, ada kickoff meeting, seperti itu kan ya. Tapi Siap. bagaimana kalau memang sangat urgent, sangat mendesak, ya cuman itu aja gitu. Jadi sebetulnya supaya dari sisi owner untuk mendapatkan dasar landasan supaya kontraktor segera kerja gitu ya. Nah ini ada dua perspektif ya Kang ya. Dari perspektif mana nih? Perspektif owner tadi yang ditanyakan kalau dari perspektif owner atau perspektif penyedia jasa atau kontraktor. Jelas kalau dari perspektif owner dia win more ya, menang banyak dalam artian dia Hmm. secara perikatan resminya juga memang belum mengikat, belum ada over acceptance-nya begitu ya. Mungkin sebelum itu udah ada surat penunjukan mungkin ya yang dijadikan perikatan ya, tapi pada saat pelaksanaan gitu ya, itu dari sisi ownernya memang mereka udah bisa menyuruh kontraktor untuk jalan begitu ya. Sedangkan dari sisi owner dari sisi kontraktor kalau saya itu dilihat dulu benar-benar yang model surat penunjukan yang seperti apa gitu kan. Sorry, surat perintah yang seperti apa, SPMK-nya seperti apa tadi yang disampaikan kan. Kalau misalnya memang belum ada dasar kontraknya, belum ada LOI-nya, ada MOU-nya ataupun perikatan awal yang dijadikan dasar untuk SPMK-nya itu akan sangat perikatannya akan sangat lemah begitu ya. Dan nanti untuk jika nanti terjadi hal-hal yang ya mungkin tidak diinginkan, ada pembatalan kontrak, ada pembatalan pekerjaan, ada pemutusan pekerjaan atau pekerjaannya memang benar-benar udah dibatalkan ya, karena tiba-tiba budgetnya dialihkan begitu ya, perikatannya akan sangat lemah gitu ya dari sisi penyedia jasa. Jadi mungkin dari Akang mungkin ada tambahan sedikit Kang, silakan Kang. Oke, terima kasih Bapak Andi. Jadi memang walaupun di negara kita mengakui adanya tidak tertulis, tapi pembuktiannya kan susah. Belum lagi kalau nggak ada saksi. Ada saksi pun sulit lah. Jadi memang harus semuanya tertulis di dalam kontrak. Apalagi kontrak konstruksi yang nilainya sangat besar. Kemudian terkait pertanyaan terakhir, memang harusnya sudah ada kontraknya dulu, karena di peraturan pengadaan barang dan jasa, itu apalagi itu proyek pemerintah, itu harus semuanya sesuai prosedur. Nah, kalau misalnya sebelum kontrak itu ada atau bahkan sebelum tender itu udah jalan, ya pertanyaan sih apakah terjadi nepotisme di situ. Nah itu silakan masing-masing yang menilai. Terakhir, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah stay sampai akhir, semoga bermanfaat. Ikuti terus webinar-webinar Legalken, jangan lupa follow akun kami di Legalken. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk tetap stay di grup, boleh. Nanti akan ada info-info lanjutan dari kami. Nanti juga paparan dari Bang Andi tadi, insya Allah di-share di sana. Dan untuk info selanjutnya juga, atau webinar selanjutnya di-share di sana. Sekian, Bapak Ibu. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang bertanya tapi belum tersampaikan. Insya Allah akan ada webinar-webinar selanjutnya, karena webinar tentang konstruksi ini, terutama dalam aspek hukum, sangat menarik. Sengketanya banyak, tapi penyelesaiannya itu sangat lama dan costly. Bahkan ada pepatah, rugi kambing, tapi ketika mau gantiin malah ruginya rugi sapi gitu. Jadi lebih besar ketika masuk ke proses pengadilan, lebih mahal. Sekian dari kami, terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin kami tutup webinar ini. Tepuk tangan untuk Bapak Andi Satyanugraha. Terima kasih atas paparannya. The best Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.